Kemudian apa sih penghasilan saya? Sorry, saldo penjual. Saldo penjual adalah dana yang sudah dilepas. Jadi barangnya udah dikirim, gitu ya. Jadi setelah dikirim, si pembelinya sudah pencet yang namanya pesan diterima, duitnya akan dilepas Shopee ke kita, gitu ya. Nah ini saya belum tarik, gitu ya. Kalau kita sudah bahas memahami algoritma Shopee dan customer behavior di Shopee ya. Nah, saya sekarang akan bahas mengenai cara bikin toko di Shopee terlebih dahulu. Video ini saya buat orang-orang terdekat aja nih, biar lebih gampang karena banyak nanya dan saya capek sekali menjelaskannya. Oke, kita mulai terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa lihat layar ya di sebelah kanan saya ini gitu ya. By the way, saya dengan Ken, saudaranya Deddy Lim. Tidaklah, beda. Saya beda kasus lagi. Oke, lanjut ya. Jadi di Shopee itu kita akan lihat bahwa setiap dimulai dengan kata kunci seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita mau buka toko nih. Nah, kalau teman-teman nih, ini sini adalah aplikasi di Shopee itu aplikasi pembeli sama penjualnya itu di satu aplikasi yang sama di Shopee biasa yang teman-teman download ya. Dan ini kita lihat ini ada beranda 10-10 karena sekarang mau masuk di bulan Oktober ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tuh adalah Shopee yang namanya sebagai akun pembeli. Sekarang kita mau ke akun penjual. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman ambil di sini gitu ya. Di sebelah kiri atas itu ada namanya toko saya, betul? Toko saya. Nah, kalau teman-teman belum pernah jualan, dia suruh satu upload foto dulu. Terserah, upload foto aja. Kemudian isi aja yang mereka inginkan. Kemudian akan muncul beranda seller center seperti ini. Ini adalah fitur nama tokonya. Kemudian ini adalah fitur chatnya di sebelah kanan atas. Oke. Nah, dia ada yang nanya nih. Ini pertanyaan bisa dijawab dari sini. Bolehkah cek di varian Kak? Atau saya akan kasih ini adalah warna mint karena saya juga punya yang namanya warna sip. Ini Kak, segampang itu sebenarnya untuk membalas di Shopee sebenarnya. Oke, kita kemudian lanjut ke seller centernya Shopee versi handphone, tapi versi laptopnya itu lebih baik teman-teman ya. Ketika harus beriklan harus di versi yang namanya di versi laptop. Tapi saya mulai dulu dari versi handphone karena nggak semua orang punya laptop atau laptopnya kurang begitu cepat, jadi di handphone pun Shopee sudah menyediakannya. Oke, di sini ada pengumuman penjual, kita skip dulu karena ini terlalu teknis gitu ya. Ini adalah fitur penjualan saya. Jadi penjualan yang sedang berlangsung sekarang. Dikemas tuh ada 61, ada order 61 sampai jam hari ini yang belum saya kemas dan belum saya kirim sebenarnya. Nah, kalau kita klik di sini ada yang belum bayar gitu ya, ada yang dikemas. Ini saya belum atur pengirimannya atau saya belum packing tapi belum atau sudah packing tapi saya belum kirimkan itu ke jasa kirim. Kalau sudah jasa kirim saya sudah kirimkan, akan terupdate dikirim ini. Ini udah dikirim ya, gitu ya. Oleh kita klik satunya itu dikirim oleh JNT nih. Kita lacak pengirimannya udah nyampe di Jakarta, udah di tempat sortirnya gitu ya. Kira-kira begitu. Ini yang selesai gitu ya. Ini yang dibatalkan, ini yang mengajukan pengembalian barang dan kita approve kemudian dananya dibalikin. Ada beberapa orang yang mungkin kita salah kirim atau memang dia nggak cocok, dia karang apapun gitu ya untuk membalikan ke kita, ya sudahlah kita approve aja daripada repot kan gitu ya. Oke, kemudian di bawah ini ada namanya produk saya. Bentar, ini salah satu nih. Ini produk saya, gitu ya. Produk saya ini adalah produk-produk yang sudah saya upload, yang live, yang ada stoknya, yang habis, yang stoknya habis. Kalau perlu tindakan itu biasanya Shopee bilang, oh ini produk kamu diblokir karena ada apa, ada sesuatu dan lain hal. Disinilah teman-teman bisa setting di sini. Kemudian ada juga yang diarsipkan. Oke, yang diarsipkan itu ya kita nggak gunakan lagi produknya lah, atau kedabelan lah saya arsipkan dulu gitu ya. Nah, ditambah produk baru itu adalah kalau Anda ketik mulai jual, dia muncul seperti ini nih, upload produk sebenarnya. Ambil foto bisa dari galeri, bisa dari foto langsung, tinggal klik-klik aja gitu ya. Kita contohin aja satu-satu ya. Set. Ini kebetulan bukan kain, ini adalah ini. Kasih nama produk. Judul nama produk atau judul itu sebaiknya Anda pertimbangkan dari awal karena itulah paling penting. It's all about keyword, kata kunci. Ketika orang ketik kata kunci, yang muncul adalah yang paling relevan yang dibaca oleh Shopee. Contoh ini adalah setelan wanita. Wanita bla 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 bla. Saya lagi malas ketik ya. Kalau deskripsi produk bla 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 gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan video di sini, ada video lebih baik. Kemudian kategorinya apa gitu ya. Kategorinya adalah berarti setelan ya. Kita cari aja deh biar lebih gampang.
Oh, setelah wanita. Oh, oke, jas dan setelan. Misalnya gini ya, anak perempuan. Terserah, sesuaikan produk Anda, kategori ini sesuai dengan produk Anda lah istilahnya gitu. Mereknya apa gitu ya. Usahakan tidak ada merek terlebih dahulu. Kalau ada merek tuh ribet gitu ya. Negara asal apa? Indonesia. Bahannya apa? Misalnya bahannya adalah katun, misalnya, atau pilih sendiri. Rekomendasi usia misalnya 10-15 tahun gitu ya. Terus kemudian model roknya apa? Terserah, ini sesuaikan dengan produk Anda masing-masing gitu ya. Saya juga males gitu ya, karena ini terlalu ribet bagi saya, makanya saya jual kain doang gitu ya. Oke gitu ya. Elegan panjang aja deh ya. Terus kemudian harga produk Anda atur nih. Kalau harganya modal Anda 30.000 ya Anda atur misalnya 60.000 misalnya. Misal ya. 600.000 misalnya, stok adanya ready adalah 2 gitu ya. Variasinya kalau teman-teman ada variasi warna merah lain-lain gitu ya, Anda teman-teman bisa tambahkan di sini. Caranya gampang gitu ya. Bisa diubah, mau ditambahkan gitu ya. Sama marun misalnya. Terus kemudian Anda juga bisa merubah ini, bisa jadi ukuran atau warna, terserah ya. Tapi ini saya bilang warna dulu. Ukurannya ini dan ini gitu ya. Kemudian oke, ini selesai. Oke, ini juga selesai. Terus kemudian teman-teman klik nih, hitam tuh fotonya apa, putih fotonya apa, marun tuh fotonya apa, gitu ya. Tinggal kemudian XL-nya sudah selesai, tinggal dipanggil galeri warnanya. Ini saya sembarangan aja ya, karena waktu yang tidak bisa diputar teman-teman. Apapun itu artinya. Oke. Tidak boleh sama foto produknya ya. Ini kebetulan sama sekali foto produknya. Kita ganti dulu dengan yang ini. Kemudian di marun pun kita ganti warnanya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Baru kemudian kita atur stok harganya. Wah, terlalu ini ya, setelah itu bisa diupload ya. Saya skip dulu nih karena ini terlalu banyak buang-buang waktu. Oke, tidak ada varian, grosir gitu ya. Pilih salah satu jasa kirim aja gitu ya. Beratnya berapa? 650 gram. Tinggal diisi. Kemudian dah gitu ya, tinggal ditampilkan. Jadi produk Anda akan tambah 1 di situ gitu ya. Nah, kemudian apa sih penghasilan saya? Sorry, saldo penjual. Saldo penjual adalah dana yang sudah dilepas. Jadi barangnya udah dikirim gitu ya. Jadi setelah dikirim, si pembelinya sudah pencet yang namanya pesan diterima, duitnya akan dilepas Shopee ke kita gitu ya. Nah, ini saya belum tarik gitu ya. Kalau cara nariknya gampang gitu ya, ke rekening saya aja sebesar segini, langsung kirim, langsung konfirmasi dan ketikkan yang namanya PIN-nya. Dan itu akan langsung otomatis masuk dalam waktu 2 detik, 3 detik, kecuali 1 minggu. Saya nggak tahu tuh caranya. Nah, penghasilan saya adalah, teman-teman pengen ngeliat nih, yang sedang dikirim tapi belum dipencet diterima, di sini lihatnya ada pendingan duit 8.400.000, kemudian pesanan selesainya itu segitu ya. Ini dari 10 sampai tanggal 18 per minggu. Teman-teman kalau ngatur berapa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Misalnya dari 1 Agustus, 7 September sampai 18 September itu beda ya, gitu ya. Itulah caranya. Gitu ya. Ini adalah detail laporan keuangan Shopee ke kita istilahnya gitu. Makanya Shopee itu ternyata adalah bisa jadi bos kita, bisa jadi anak buah kita juga gitu. Oke. Kemudian ini saya belum Oke. Kemudian apa sih namanya? Oh, ini kita skip dulu. Shopee pinjaman dan dana pinjaman nggak terlalu penting. Ini jasa kirim. Nah, teman-teman lihat nih, aktifkan COD-nya kalau mau lebih banyak menjangkau orang yang tidak punya rekening. Terus kemudian ada pilihannya mau aktifkan apa, JNT, JNE, tinggal klik aja nih. Nah, ini JNE saya aktifkan atau saya matikan. Nah, begitu juga dengan saya nggak mau pakai pos, kemudian paket hemat pun saya nggak mau karena saya pengen tuh konsumen itu cepat sampai barangnya. So konsumen senang, kita juga senang kan, dananya juga cepat dilepaskan. Kalau hemat tuh biasa kadang-kadang 7 hari, lama sekali. Konsumen ngerti oke, tapi konsumen yang tidak ngerti itu komplainnya ke kita kan tata ya, Oke. Kita lanjut ke same day sama instan, saya tidak aktifkan, tapi teman-teman saran saya aktifkan karena itu sangat-sangat bagi seller baru tuh sesuatu yang sangat oke untuk diaktifkan. Kemudian ya, tinggal pilih mau JNE atau mau pilih jasa kurir lainnya. Ada kargo juga sebenarnya. Saya ambil JNE tracking karena ada kargo. Bagi yang butuh murah dan nggak butuh cepat itu bisa pakai kargo. Oke, ini adalah penilaian toko. Teman-teman bisa lihat bintang 1 saya berapa, bintang 5, bintang 4, bintang 1. Oke. Terus kemudian ada bisnis saya. Di sini adalah dashboard, kita ngelihat bisnis kita. Real time-nya berapa, kemarin berapa, 7 hari terakhir berapa, 30 hari terakhir berapa. Plus kita bisa lihat produk mana aja yang dominan nih sebenarnya. Oke. Kita pindah lagi ke setan toko, nggak perlu. Ini cuma laporan biasa aja. Terus kemudian seller mission juga nggak perlu. Program start teman-teman perlu baca gitu ya, karena saya sudah star seller.
Ya, jadi saya tidak perlu melihat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk yang di awal tuh lihat nih berapa sih minimum penjualan yang harus dilakukan, berapa kecepatan, berapa reputasi toko atau review toko atau penilaian toko yang dilihat Shopee bisa menjadi star seller atau star plus. Tag ini penting karena bagi pembeli yang pinter dia pengen cari orang yang star seller gitu ya, karena udah teruji biasanya. Atau star plus sekalian yang udah teruji nih. Star plus tuh lebih ngeri ya karena dia minimalnya 4,9, nggak boleh 4,8. Kalau star seller 4,7 masih bisa gitu ya. Oke, ini broadcast saya, fitur gitu ya kalau kita pengen broadcast chat ke konsumen. Nah, ini juga satu lagi nih, sebentar, asisten penjual. Di sini teman-teman bisa ngubah profil toko atau pembeli saya tuh siapa aja gitu ya. Terus kemudian pengaturan toko itu seperti apa, izinkan penawaran harga atau tidak, foto toko ini lagi libur atau tidak gitu ya. Terus kemudian kalau kategori itu harus dari laptop di seller center. Oke, kemudian promosi saya ini fitur yang disediakan Shopee untuk gimmick-gimmick marketing ya, kalau bahasa marketingnya ya, promo toko untuk ngatur diskon produk ya dari harga 30.000 menjadi 20.000, ikutin aja misalnya. Atau kalau teman-teman kasih voucher gitu ya untuk ikuti toko ya, saya akan jelaskan belakangan ketika saya tampilkan voucher ikuti toko itu seperti ini nih ya, kita lihat di layar. Oke, kemudian ada pakai diskon dan lain-lain, teman-teman pelajari sendiri karena itu yang namanya YouTube itu adalah perpustakaan abadi gitu ya. Terus kemudian iklan Shopee, salah satu yang paling penting adalah fitur iklan Shopee. Tapi untuk ngatur iklan jangan sekali-sekali di sini, lakukan itu di laptop karena di sana akan sangat detail gitu ya. Teman-teman bisa ngatur kata kuncinya itu seperti yang teman-teman inginkan, manual. Jangan otomatis, jangan serahkan iklan teman-teman ke Shopee. Percaya sama saya, percaya sama saya. Di iklan itu ada dua tuh, iklan pencarian dan produk serupa. Ini saya kasih contoh ya, gitu ya. Saya kasih contoh, produknya pencarian itu adalah ketika orang ketik kata kunci kain satin putih itu akan muncul toko saya yang ini nih, gitu ya. Biaya 1,3, omset penjualan 14 juta dalam 1 minggu terakhir, gitu ya. Jadi ini efektif sekali nih, palingan juga 9% ya. Ini hanya dari iklan aja. Yang non iklan itu pasti lebih. Jadi secara penjualan secara persennya pasti di bawah 5% tuh. Salah satu iklan efektif. Kita akan bahas iklan di sesi setelah ini atau di sesi khusus gitu ya. Juga ada iklan produk serupa gitu ya. Jadi produk serupa yang saya jelaskan di video pertama, orang kalau nggak beli di kata kunci dia akan klik, dia akan cari produk serupa karena kebiasaan wanita itu memang begitu ya, nggak puas dengan melihat 1 atau 2, lihat 5 biasanya produk serupa. Itulah makanya Shopee ngerti produk serupa dan teman-teman bisa ambil mencuri traffic kompetitor di sana ya, bisa dibeli di sana. Oke, cukup situ saja sebenarnya. Cuman satu lagi nih, kita bisa ngelihat nih toko kita itu tampilannya seperti apa. Itu muncul nih, ini ya. Ini yang saya bilang tadi adalah voucher ikuti toko, muncul tuh, gitu. Atau satu lagi dah voucher toko saya 10.000 minimal belanja berapa. Kita akan bahas di selanjutnya. Ini toko saya, gitu ya. Nah, lumayan lah ya, nggak terlalu jelek gitu ya. Kalau istri saya bilang aku jelek sekali gitu. Ya, tapi ya saya bilang bagi seorang laki-laki itu masih bagus. Mungkin cukup itu aja kita bahas fitur-fitur awal di Shopee. Jadi sebagai penjual awal, teman-teman tuh harus mengerti itu semua fitur di Shopee gitu ya. Versi handphonenya, kalau untuk versi laptopnya bisa teman-teman coba sendiri, atau kalau memang ada request saya akan bikinkan. Kenapa saya? Penutup, setelah penutup dan ditutup oleh penutup yang nggak betul. kelar penutup. Itu istri saya tuh kayak saya udah menutup dari sejak menit ke-11, sekarang menit 13 belum tutup. Makanya kita akhiri video kali ini gitu ya teman-teman. Semangat berjualan ya, karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari penjualan, dan saya saat ini bekerja dan saya sambil jualan online, dan itu memungkinkan kalau punya istri yang cekatan. Dadah.